pertemuan sebelumnya, ya, kita membahas tentang prinsip inklusi dan juga eksklusi ya dalam satu pertemuan. Hari ini kita masuk ke topik selanjutnya, ya, topik tentang aljabar boolean. Ini kita split menjadi dua bagian, ya. Aljabar boolean pertama, kemudian aljabar boolean kedua. Yang pertama kita fokus pada definisi, kemudian bentuk, ya. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya di pekan depan, eh, itu kita fokuskan untuk membahas tentang minimisasi ya fungsi aljabar boolean. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 sudah siap ya. Ini yang kelihatan yang on cam saja nih. Yang kelompok 5 itu Aura, kemudian Hanifa, Rangga, Nabila ya. Berempat ya. Iya, Pak. Sudah siap? Insya Allah siapa? Oke. Seperti biasa ya, yang lainnya menyimak ya. Kemudian jika ada apa berulang kali menyampaikan ya. Jadi jika ada hal yang belum difahami di satu slide ya, langsung interupsi ya, raise hand. Kemudian nanti dibahas langsung ya. Jadi supaya tidak menunggu di akhir dan biasanya lupa begitu ya. Jadi langsung saja ya tanyakan ya. Oke, baik. Langsung saja saya serahkan ke kelompok 5. Silakan ya Oke, Pak. kelompok. Izin mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, izin pada kalian untuk share screen. Sebentar, Pak. Untuk layarnya apakah sudah terlihat? Iya, Sudah ya? sudah jelas. Oke. Kami dari kelompok 5. Di sini bakalan ngebahas tentang aljabar boolean satu gitu ya, untuk definisi sampai bentuk bakunya gitu ya. Terus, nah di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Aura, Hanifa, Abil, dan saya sendiri, Rangga. Mari next. Nah ini untuk daftar isinya. Ada definisi aljabar boolean, terus aljabar boolean dua nilai, sampai ke bentuk bakunya. Gitu ya. Oke, kita next. Langsung ya. Boleh kepada yang bertugas. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas definisinya terlebih dahulu, yaitu definisi aljabar boolean. Nah, di sini ada 1.1 yaitu definisi aljabar boolean. Dimisalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, yaitu plus dan titik atau dot ya, perkalian, dan sebuah operator uner atau komplement. Komplement itu bentuknya kayak aksen gitu. Nah, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Nah, maka tupelnya ini ada B, ada plus, ada dot, ada komplement, ada 0 dan 1. Nah, ini semua disebut aljabar boolean. Jika untuk setiap A, B, C itu em, anggota dari B, berlaku aksioma. Nah, ini sering dinamakan juga sebagai postulat Huntington gitu. Nah, di sini ada keempat aksiomanya, yaitu yang pertama ada identitas. Nah, identitas ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada A tambah 0 itu sama dengan A. Yang kedua, A dikali 1 sama dengan A. Nah, aksioma yang kedua yaitu komutatif. Dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu A tambah B itu sama aja kayak B tambah A. Nah, yang kedua, A kali B itu sama aja kayak B kali A. Nah, aksioma yang ketiga ada distributif yang dibagi dua lagi. Yang pertama yaitu A dikali dalam kurung B tambah C itu sama aja dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Nah, yang kedua A ditambah dalam kurung A kali B itu sama aja dengan dalam kurung A tambah B dalam kurung A tambah C.
Nah, aksioma yang keempat yaitu komplement. Untuk setiap A anggota B terdapat elemen unik, yaitu A komplement anggota B. Sehingga di sini dibagi dua lagi. Yang pertama, yaitu ada A ditambah A komplement itu sama dengan 1. Yang kedua, A dikali A komplement sama dengan 0. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, boleh dilanjut. Ya, coba ini ya, ingat kembali. Sudah ambil aljabar abstrak belum ini? Belum, Oh, belum ya? belum Pak. Ya. Jadi nanti ada aksioma ya untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan itu dia termasuk grup ya. Nah, nanti akan belajar ya. Berarti belum ya? Oke, lanjut ya. Ya, yang tadi. Ya, ini semua dengan catatan untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean ini harus diperhatikan. Yang pertama itu elemen-elemen himpunan B. Himpunan B itu kan tadi ada yang sebelumnya itu tuh. Nah, lalu yang kedua ada kaidah atau operasi untuk operator biner atau uner. Nah, yang ketiga, himpunan B bersama operator biner dan operator uner tersebut memenuhi keempat aksioma yang tadi saya jelaskan, yaitu ada identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Nah, materi selanjutnya yaitu aljabar Boolean dua nilai. Nah, di sini ada 1.2 yaitu aljabar Boolean dua nilai. Dua nilai ini merupakan aljabar yang penerapannya beragam, sehingga merupakan aljabar Boolean yang sering digunakan atau yang populer gitu. Nah, yang kedua ini aljabar Boolean dua nilai ini ada B-nya yaitu himpunan himpunan B yaitu 0 dan 1, lalu operator biner plus dan dot atau perkalian, lalu ada operator uner bentuknya itu komplement. Nah, keempat aksioma ini harus terpenuhi jika ingin dikatakan dua nilai gitu. Lalu yang terakhir ada kaidah untuk operator biner atau operator unernya. Nah, ini ditunjukkan pada tabel-tabel berikut. Di sini ada 3 tabel. Tabel pertama bisa kita lihat ada nilai A-nya, nilai B, dan hasil perkalian A dot B gitu. Eh, itu di sini A-nya misalkan 0, lalu B-nya 0. Nah, A dot B-nya itu 0. Ada A-nya 0, B-nya 1, A dot B-nya itu 0. Nah, sampai yang terakhir itu A em, A-nya 1, B-nya 1, maka hasilnya A dot B yaitu 1. Nah, kita masuk ke tabel yang kedua. Di sini masih sama ya, bedanya ini pertambahan aja. Tapi untuk not yang terakhir, yaitu A-nya 1, B-nya 1, ketika A tambah B, kenapa hasilnya nggak 2 gitu? Di sini hasilnya 1. Di sini saya buatkan notes karena aljabar Boolean ini sama juga dengan logika proposisi atau disjungsi. Nah, di mana kalau misalnya di logika himpunan ini, 0 ini merupakan false dan B ini merupakan true. Nah, jika A-nya benar 1, maka A tambah B jawabannya benar. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu. Nah, untuk tabel yang ketiga, ini ada nilai A-nya, lalu ada nilai A komplemennya. Jika A-nya 0, maka A komplemennya 1. Nah, jika A-nya 1, maka A komplemennya 0 gitu. Iya. Sebentar, Aura bisa back lagi ke slide. Nah, ini kalau kita lihat ya dari tabel-tabel yang di bawah itu mirip dengan logika proposisi ya. Jadi di mata kuliah apa yang ada materi logika pengantar ya, pengantar dasar ya. Ya, Aura ya, Iya, yang Pak. logika matematika ya. Nah, untuk yang kolom atau tabel yang paling kiri ya, itu kan A dot B itu mirip dengan apa? A dot B.
Maksudnya Mm-mm. mirip dengan Logika gimana, Pak? komposisi kan ada disjungsi, ada konjungsi, ada implikasi, gitu kan ya. Nah, kira-kira untuk A dot B ini dia mirip apa? Hmm. Kalau yang saya bacanya disjungsi, Pak. Yang A dot B, Dot B. mm-mm. Yang Iya. tabel paling kiri nih A dot B. Eh, Kalau Saya bacanya cuma sampai disjungsi aja, Pak. disjungsi ya. Iya. Kalau konjungsi, tahu nggak konjungsi? Konjungsi itu Hmm, penghubungnya apa? konjungsi. Rangga, Hanifah, Nabila, masih ingat? Konjungsi apa konjungsi? Dan ya, Pak. Maka Ya, dan atau maka? dan dan Pak. Ya, dan ya. Jadi eh, dua pernyataan ya, dua pernyataan yang dihubungkan dengan eh, konjungsi atau dengan dan itu kan dia bernilai benar ya. Kalau setiap pertanyaannya itu, setiap pernyataannya itu benar, gitu kan ya. Jadi ibaratnya nol ini false ya, yang satu ini true gitu kan ya. Jadi kalau false dengan false ya, itu kan nanti false juga ya. Jadi salah dan salah hasilnya salah. Kemudian salah dan benar hasilnya juga salah. Benar dan salah hasilnya salah ya. Tapi benar dan benar itu hasilnya benar. Jadi eh, dua pernyataan yang digabungkan dengan dan itu akan bernilai benar jika masing-masing pernyataan itu benar ya, konjungsi ya. Ingat ya, masih ingat? Iya, Pak. Nah, kemudian untuk yang kolom kedua, tabel kedua yang A plus B itu mirip dengan apa? Ini sudah ditulis juga di sini, disjungsi ya. Kalau disjungsi itu apa? Maka ya, Pak. Masa maka Atau ya, Pak. ya atau bukan ya. Tapi di sini ataunya itu yang eksklusif ya. Ya, kan ada dua ya, disjungsi yang inklusif dan juga yang eksklusif. Ya, oh maaf ya, ini yang inklusif. Jadi kalau inklusif itu, nah dua-duanya boleh benar ya. Jadi eh, kalau dua pernyataan itu salah dihubungkan dengan atau, ya nanti kesimpulannya salah ya. Tapi kalau salah satu benar, maka itu benar ya. Misalkan kalian lagi di Jakarta ya. Kita di Jakarta, misal saya di Jakarta atau di Bandung gitu kan ya. Nah, saya ada di Jakarta yang berarti eh, kesimpulannya benar ya. Saya berada di Jakarta. Untuk yang inklusif, nah jika kedua pernyataannya itu benar, nah, maka kesimpulannya benar. Jadi misalkan saya di Jakarta atau saya di Bandung, gitu ya. Nah, itu kalau inklusif nilainya benar. Tapi kalau eksklusif itu salah. Ya. Nah, saya coba cek lagi ya, apa eh, disjungsi, inklusif, ya, dan juga eksklusif.
Ya, yang ini inklusif ya. Betul ya. Jadi ini inklusif. Kalau yang eksklusif, kalau dua-duanya benar, itu saya ada di Bandung atau saya ada di Jakarta pada saat yang sama, ya, masing-masing pernyataannya benar, itu tidak mungkin inklusif ya. Tapi kalau inklusif dimungkinkan ya, eh, kedua pernyataan itu benar. Kemudian untuk yang tabel ketiga, ya, tabel ketiga itu dalam logika proposisi itu mirip dengan apa coba yang komplement ini? Gak sih bukan sih Pak? Bukan ya? Ya, ya, betul, negasi ya. Jadi eh, negasi dari true ya false ya. Negasi dari false itu true gitu ya. Jadi coba dikaitkan ya dengan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah lainnya, terutama dengan logika proporsi karena ini hampir sama gitu ya. Bahkan nanti dalam tabel untuk pembuktian eh, apa ekspresi dengan aljabar dengan logika proposisi. Oke, oke, lanjut ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengecek apakah memenuhi keempat aksioma. Nah, yang pertama identitas. Ini jelas berlaku karena tabel dapat kita lihat bahwa ini dibagi dua. Yang pertama yaitu ada 0 tambah 1 sama dengan sama saja seperti 1 tambah 0 yaitu sama dengan 1. Nah, yang kedua ini 1 kali 0 itu sama aja dengan 0 kali 1 yaitu sama dengan 0. Nah, yang kedua ini ada komutatif. Ini berlaku eh, dengan melihat simetri tabel operator biner. Nah, yang ketiga ada distributif. Ini dibagi dua lagi. Yang pertama yaitu ada A kali dalam kurung B tambah C itu sama aja seperti dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Nah, ini dapat ditunjukkan kebenarannya dari tabel operator biner di bawah ya dengan membentuk tabel kebenaran sebagai berikut. Di sini ada nilai A-nya, ada nilai B-nya, ada nilai C-nya. Lalu ada kolom B tambah C-nya, ada kolom A dikali dalam kurung B tambah C, ada kolom A kali B, ada kolom A kali C, dan terakhir ada kolom dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Nah, di situ juga nilainya sudah jelas. Lanjut. Sebentar ke sebelumnya dulu, Rang. Nah, dari tabel ini tuh bisa dilihat, tadi kan distributifnya itu pernyataan yang pertama tuh kalau A dikali B tambah C itu sama dengan kayak A dikali B ditambah A dikali C. Nah, di tabelnya ini juga terlihat nih, kolom bagian A dikali B tambah C itu hasilnya atau nilainya tuh sama kayak A dikali B ditambah A dikali C gitu. Next. Nah, bagian yang kedua di sini ada hukum distributif A ditambah A dikali B. Itu sama aja kayak dalam kurung A tambah B dalam kurung A tambah C. Nah, ini dapat ditunjukkan kebenarannya dengan memuat tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti bagian yang pertama tadi atau yang sebelumnya dijelaskan. Nah, yang keempat ini, aksioma yang keempat ini komplement. Nah, ini berlaku karena diperlihatkan bahwa ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, ada A ditambah A komplement sama dengan 1. Nah, karena 0 tambah 0 komplement itu sama dengan 0 tambah 1. Jadi, kalau 0 komplement itu sama dengan 1. Tapi kalau 1 komplement itu sama dengan 0. Nah, jadi 0 ditambah 0 komplement sama aja kayak 0 ditambah 1. Nah, hasilnya 1. Nah, untuk 1 ditambah 1 komplement
sama aja kayak 1 ditambah 0, hasilnya 1 gitu. Nah, bagian yang kedua ini ada A dot A atau A dikali A sama dengan 0. Karena 0 dikali 0 komplement itu sama aja kayak 0 dikali 1. Tadi kan 0 komplement itu sama dengan 1 ya. Itu sama dengan 0. Atau bisa 1 dikali 1 komplement sama aja kayak 1 dikali 0. Hasilnya 0. Nah, karena keempat aksioma ini terpenuhi, maka terbukti bahwa B ini himpunannya 0 dan 1. Gitu. Boleh next. Bentar, Aura, itu yang Ya, kedua A dot A sama dengan 0 ya. iya. Oh, harusnya A dot A komplement ya, Pak? Iya. Iya ya, iya. Ada Hmm, kesalahan dikit. Berarti harusnya di situ bagian keduanya A dot A komplement sama dengan 0. ya, diperbaiki ya, tadinya ya. Ya, ya Pak. Nanti diperbaiki. Next. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ekspresi aljabar Boolean. Nah, menurut definisi 7.2, misalkan ada B, lalu ada plus, ada dot, ada komplement, ada nol, ada satu. Nah, ini semua adalah sebuah aljabar Boolean. Nah, suatu Boolean dalam B plus dot dan komplement adalah satu setiap elemen di dalam B. Nah, kedua, setiap peubah. Ketiga, jika E1 dan E2-nya adalah ekspresi Boolean, maka E1 tambah E2. E1 dikali E2. Lalu E1 komplement. Next. Nah, menurut definisi 7.2 lagi, setiap ekspresi di bawah ini adalah ekspresi Boolean. Mengapa? Jadi di sini ada 0, ada 1, ada A, ada B, ada C, lalu ada A tambah B, ada A dot B, ada A komplement, dot dalam kurung B tambah C, ada A dot B komplement, ditambah A dot B, dot C komplement, ditambah B komplement. Nah, ekspresi boolean yang mengandung n peubah ini dinamakan ekspresi boolean bagi n peubah. Nah, ini tuh mengevaluasi ekspresi boolean artinya memberikan nilai pada peubah-peubah di dalam ekspresi tersebut. Nah, dengan elemen-elemen di dalam B. Nah, pada aljabar boolean dua nilai itu B-nya itu kan ada 0 dan 1. Nah, sehingga peubah-peubah di dalam ekspresi tersebut dapat diberi nilai 0 atau 1. Begitu juga hasil evaluasi ekspresi boolean adalah 0 atau 1. 0 atau 1 ini maksudnya tuh gini, dari jika misalnya kita sedang menjumlahkan atau mengkalikan gitu, dan komplemennya, nanti hasilnya itu pasti antara 0 dan 1 ini gitu. Next. Next. Enggak. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu perlihatkan bahwa A tambah A komplement B sama aja kayak A tambah B. Nah, di sini penyelesaiannya itu tabel kebenaran untuk kesamaan antara A ditambah A komplement B dengan A tambah B. Itu ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, karena nilai-nilai pada kolom A ditambah A komplement B sama dengan nilai-nilai pada kolom A tambah B, maka A tambah B A tambah A komplement B sama dengan A tambah B. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Nah, kita lihat nilai A-nya ada 0011. Nilai B-nya seperti itu. Lalu di sini kita bikin A komplementnya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau uh, 0 komplement itu sama dengan 1. Kalau 1 komplement itu sama dengan 0. Nah, ini sesuai berarti ya di sini nilai A komplementnya. Lalu di sini ada A komplement B. Berarti A komplement di sini 1
dikali B gitu. Berarti sama dengan 0. Lalu A komplement yang kedua ini ada 1 dikali 1 itu sama dengan 1 dan seterusnya. Lalu kolom yang selanjutnya di sini ada A ditambah A komplement B gitu. Lalu hasilnya ini ada 0, 1, 1, 1. Nah, yang terakhir ada kolom A ditambah B. Ini hasilnya juga sama kayak A ditambah A komplement B. Nah, gitu. Jika dilihat operasinya ternyata sama nih hasilnya. Nah, maka ini tuh benar gitu terbukti. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini seperti tabel kebenaran ya. Jadi kita menunjukkan ya apakah dua statement itu sama. Di sini kan ada A plus A aksen B, kemudian satu lagi A plus B. Nah, kita akan menunjukkan bahwa nilai ya, nilai dari dua statement yang kiri dan yang kanan itu apakah sama atau tidak, yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Ternyata dilihat di sini nilainya sama 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 ya. Oke. Jadi ini nilai yang ekuivalen. Oke, lanjut Aura. Ya. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip dualitas akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, izin menjelaskan untuk materi selanjutnya mengenai prinsip dualitas. Boleh next slide, Rangga. Oke, jadi prinsip dualitas itu menurut definisi 7.3, misalkan S adalah kesamaan atau identify di dalam aljabar Boolean yang melibatkan operator plus, dot, dan komplement. Maka jika pernyataan S bintang ini diperoleh dari S, itu kita ganti dengan ini yang tertulis di sini. Jadi dot dengan plus atau perkalian dengan plus, plus dengan dot, satu dengan nol dengan satu, satu dengan nol, dan membiarkan operator komplemennya itu tetap apa adanya. Maka kesamaan S bintang itu juga benar gitu. S bintang itu disebut sebagai dual dari S. Ya, selanjutnya ada contohnya, tapi sebelum itu untuk prinsipnya untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Jadi intinya apa, Nabila, untuk dualitas ini? Jadi kalau misalnya ada apa ya di apa sih operasi matematika yang penjumlahan itu diubah jadi dot atau perkalian dan sebaliknya Pak. Jadi kalau ada perkalian atau dot itu diganti dengan penjumlahan atau plus. Terus kalau ada nol itu diganti dengan satu. Terus sebaliknya satu dengan nol. Ya, jadi sini prinsipnya adalah eh, mengganti ya, Iya mengganti betul. dot dengan plus, plus dengan dot ya, nol dengan satu, satu dengan nol ya. Jadi itu prinsipnya ya. Nanti didapatkan apa nilainya bagaimana? Sama ya. Iya betul Mm-mm. Pak. Oke, Oke, lanjut. selanjutnya Rangga, slide selanjutnya. Ya, nah di sini ada contoh itu kita punya yang nomor satu ini A plus nol sama dengan A. Nah untuk penyelesaiannya dengan prinsip dualitas tadi itu jadi penjumlahannya itu kita ubah jadi dot. Jadinya A dot satu sama dengan A. Nah ini nolnya juga berubah gitu jadi satu. Nah yang kemudian yang kedua ini ada dalam kurung A dot satu dikali dalam kurung nol plus A komplement sama dengan nol. Nah, ini untuk penyelesaiannya juga diubah gitu. Untuk yang dotnya menjadi plus, satunya menjadi nol, lalu nolnya menjadi satu, dan penjumlahannya berubah jadi dot gitu. Cuman aksennya, komplement. A komplementnya itu tetap sama. Terus ini untuk hasilnya nol berubah menjadi satu. Selanjutnya yang ketiga itu ada A dikali dalam kurung A komplement ditambah B sama dengan AB itu berubah menjadi
A ditambah A komplemen B sama dengan A ditambah B gitu. Karena kan tadi AB itu kan sama aja kayak A dot B ya. Nah, ini untuk penyelesaiannya diubah jadi A ditambah B. Selanjutnya ada yang nomor 4 ini dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan AC plus B. Nah, ini untuk penyelesaiannya juga dari penjumlahan itu diubah jadi perkalian atau dot, jadinya AB plus BC sama dengan dalam kurung A plus C dikali B. Selanjutnya yang nomor 5 itu ada dalam kurung A ditambah 1 dikali dalam kurung A ditambah 0 sama dengan A. Nah, ini juga diubah seperti yang 4 nomor di atas. Jadi dalam kurung A dot 1, A dot 0 ditambah dalam kurung A dot 1 sama dengan A. Seperti itu. Untuk contohnya mungkin untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada hukum-hukum aljabar Boolean. Oke, di sini ada beberapa hukum aljabar Boolean. Di sini ada hukum identitas, ada A plus 0 sama dengan A, lalu untuk A dikali 1 sama dengan A. Selanjutnya ada hukum idempoten, A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Selanjutnya ada hukum komplement, A ditambah A komplement sama dengan 1, A dikali A komplement sama dengan 0. Selanjutnya ada hukum dominansi, A ditambah 0 sama dengan 0, A ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya ada hukum involusi, dalam kurung A dikali A komplement sama dengan A. Dan ada hukum penyerapan, A ditambah AB sama dengan A. Selanjutnya A dikali dalam kurung A plus B sama dengan A. Ya, ini masih hukum-hukumnya. Selanjutnya, Rangga, slide selanjutnya. Ya, di sini ada hukum hukum komutatif. Nah, ini A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya A dikali B sama dengan B dikali A. Dan selanjutnya ada hukum asosiatif. A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Dan ada A dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Selanjutnya ada hukum distributif. Nah, ini A ditambah dalam kurung BC sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A ditambah C. Dan A dalam kurung A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Nah, di sini ada hukum De Morgan juga, dalam kurung A plus B komplement sama dengan A komplement dikali B komplement. Dan di sini ada dalam kurung AB komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement. Dan yang terakhir ada hukum 01. Eh, Apabila 0 komplement itu sama dengan 1 dan 1 komplement itu sama dengan 0. Mungkin selanjutnya, nah ini, Sebentar Nabila, iya Pak, kenapa? back ke slide. Nah, yang ini ya, ini yang Ya, menarik di sini hukum distributif ya, yang berbeda dengan aljabar yang biasa ya, terutama yang paling atas nih. Jadi A plus dalam kurung BC. Nah, itu sama dengan dalam kurung A plus B ditambah dalam kurung A plus C. Ulangi ya, dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A plus C. Nah, ini eh, salah satu yang boleh dibilang menarik ya di dalam aljabar boolean ini karena ini berbeda dengan yang biasa kita jumpai ya dalam apa, aljabar biasa ya, common algebra gitu ya. Nah, ini harus di, dicermati ya di hukum distributif. Kemudian di hukum De Morgan ini populer ya di analogi proposisi juga ada ya. Jadi misalkan negasi dari P dan Q.
Dan negasi dari P dan Q itu nanti ekuivalen dengan, ya, Bapak ulang ya, negasi dalam kurung P dan Q. Dan ya, itu nanti ekuivalen dengan apa? Jadi ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Dan ya. Atau satu lagi, negasi dalam kurung P atau Q. Dan ya. Itu dia ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Dan ya. Itu dalam logika proposisi. Kemudian dalam himpunan juga sama sebetulnya ya. Jadi eh, dalam kurung A gabung B komplement, gitu kan ya. Itu kan dia jadi A komplement iris B komplement, gitu kan ya. Kemudian dalam kurung A iris B komplement itu dia sama dengan A komplement gabung B komplement. Jadi hukum De Morgan ini eh, bisa digunakan di berbagai konteks ya. Di aljabar boolean bisa, ya, di logika proposisi bisa, kemudian di himpunan juga juga bisa ya. Ini populer sekali ya De Morgan ini. Oke, lanjut ya, Nabila. Oke, selanjutnya ada contohnya. Ini buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar Boolean, maka kesamaan berikut. A ditambah A komplement B sama dengan A ditambah B adalah benar. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Jadi, pertama-tama itu kita pakai hukum penyerapan untuk yang A. Jadi, dalam kurung A ditambah AB ditambah A komplement dikali B. Nah, itu eh, hasil dari hukum penyerapannya. Terus kita selangkah selanjutnya itu pakai hukum asosiatif, yaitu kurungnya di apa ya dipindahkan gitu ya. Jadinya A ditambah dalam kurung AB ditambah A komplement B. Selanjutnya kita pakai hukum distributif yang menghasilkan ini A ditambah dalam kurung A ditambah A aksen A komplement dalam kurung B. Selanjutnya dengan hukum komplement kita menghasilkan A ditambah satu dot B dan yang terakhir itu pakai hukum identitas yang tadi ya jadinya A ditambah B. Jadi terbukti A ditambah A komplement dikali B sama dengan A ditambah B itu benar. Ya, selanjutnya untuk fungsi Boolean dilanjut dengan Rangga. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke fungsi Boolean. Nah, di sini ada definisi 7.3 yaitu fungsi Boolean atau disebut juga fungsi biner itu adalah pemetaan dari eh, B pangkat N ke B melalui ekspresi Boolean kita kita menuliskannya kayak ini yaitu F kita definisikan B pangkat N ke B di mana BN itu adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N atau ordered n tuple dan di dalam daerah asal B mungkin bakal lebih jelasnya kayak gini. Nah, ini contoh-contoh fungsi booleannya yaitu fx sama dengan x, terus fxy itu sama dengan x komplement y ditambah x eh, y komplement dan y komplement gitu. Ditambah y komplement. Di sini ada 5 contoh ya. Terus juga peubahnya termasuk komplementnya itu disebut literal. Nah, kalau bisa kita ambil contoh yang contoh 5 itu ada 3 literal yaitu x, y, dan eh, z komplement yang ini ya kayak gitu. Nah ini kita masuk ke contoh soalnya dikit aja. Nah misal kita dicari nilai fungsi dari h, x, y, z dengan h-nya itu x, y, x, y, z komplement gitu ya. Nah jika x-nya itu 1, y-nya 1, dan z-nya 0, itu gimana gitu kan hasilnya berapa gitu kan.
Nah, ini kita juga bisa langsung apa namanya? Bukan substitusi, apa sih namanya itu? Ya, input dari nilai yang tadinya di atas itu ya. Jadi em, ini harusnya dot ya. Jadi dot satu dot eh, nol gitu ya, nol komplement gitu ya. Karena di sini kan z-nya z komplement gitu ya. Ya itu kan kalau nol komplement itu kan hasilnya satu gitu. Anggaplah kalau misalnya salah ya, kalau misalnya itu salah terus salah komplement itu kan hasilnya kan benar gitu ya, adalah benar gitu kan. Nah, terus ini pakai yang em, A dot B tadi yang di awal yang Aura jelasin gitu. Jadinya em, B kalau misalnya kita di sini anggaplah satu itu adalah benar, benar dot benar itu adalah benar dan dot benar adalah benar gitu. Jadinya hasilnya itu benar gitu. Kalau misalnya di PDM itu pakai tabel kebenaran yang konjungsi gitu, kayak gitu. Yang benar adalah P dan Q, maka kalau misalnya Q-nya benar dan P-nya benar, maka P dan Q hasilnya benar. Kayak gitu hasilnya ini sama kayak gitu sebenarnya. Kayak gitu. Nah, boleh di next lagi. Nah, di sini nanti kita bakal ada contoh untuk penyelesaian pakai tabel kebenarannya gitu ya. Mungkin di sini untuk cara penyelesaiannya itu dulu aja. Jadi menentukan banyaknya komunikasi ke peubah atau baris pada tabel yaitu dua pangkat n karena pada tiga peubah. Pada soal tiga peubah maka terdapat dua pangkat tiga sebenarnya 8 gitu. Jadi baris tabel 8 baris tabel, sorry. Nah, untuk perubahan pertama, 4 baris pertama itu adalah nol dan 4 baris selanjutnya itu adalah satu. Kayak gitu. Dan perubahan keduanya itu dua baris pertama, terus dua baris selanjutnya itu satu gitu. Dan terus untuk perubahan ketiganya, selang-seling antara nol dan satu. Mungkin em, kita langsung kita lihat aja di tabel kebenarannya. Ini sebenarnya kita udah ya, udah kita pelajarin di PDM juga gitu ya. Jadi yang awalnya itu anggaplah kalau dulu tuh kan di PDM itu kan kita anggapnya adalah PQ kan kalau nggak salah QR gitu ya. Nah kita sekarang pakainya XYZ gitu. Jadi yang X-nya itu adalah salah 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 salah. Habis itu benar 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 gitu. Dan yang selanjutnya Y ini kita eh, input jadinya salah salah terus benar benar salah salah benar benar dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus yang Z-nya juga selang-seling antara salah dan benar gitu. Jadi nol salah terus satu benar terus selanjutnya ke sini. Dan nah, karena kita soalnya tadi X, Y, dan Z komplement, jadinya Z-nya harus kita komplementin dulu. Jadinya yang tadinya salah, itu jadinya benar. Karena kan negasi gitu ya. Jadi komplement itu sama dengan negasi. Negasi. Jadinya em, yang nol jadinya satu, yang satu jadi nol, dan seterusnya kayak gitu. Nah, X, Y, Z. X, Y, Z komplement. Jadi kita makainya yang dot tadi, yang kalau misalnya di PDM, kita pakai konjungsi gitu ya. Jadinya em, kita cari di sini yang em, X, Y, Z komplementnya itu sama dengan satu. Karena kan tadi kita udah input nilainya, ternyata hasilnya kan satu ya, adalah benar gitu jadinya. Nah, kita cari di sini, ternyata ada di sini yang pada saat X-nya itu adalah satu, Y-nya satu, terus Z komplementnya itu satu, maka penyelesaiannya itu adalah satu gitu, hasilnya benar juga gitu. Sebentar. Nah, jadi terbukti gitu untuk yang kita udah tadi yang kita udah jelasin di sini ya, yang ini kan hasilnya satu ya, sama kayak yang di sini kayak gitu. Ketika semuanya adalah benar, maka hasilnya adalah benar kayak gitu. Nah, selanjutnya perkalian dan penjumlahan dua fungsi gitu. Dan misalkan f dan g adalah dua buah fungsi boolean dengan n berubah, maka penjumlahan f plus g didefinisikan sebagai kayak gini. Jadi f plus g dari x1 plus x2 sampai ditambah xn gitu ya. Jadi kita pecah jadinya eh, f dalam kurung x1 ditambah x2 sampai xn dan ditambah lagi g gitu. G-nya dengan x dalam kurung g dalam kurung x1 ditambah x2 sampai xn gitu ya. Terus juga yang perkalian em, jadinya f dot, dot g itu x1 ditambah x2 sampai xn. Em, Terus kita ubah juga, kita pecah jadinya f x1 ditambah x2 ditambah sampai xn gitu ya. Dan juga dikali, kan tadi kan diawali kali ya.
Jadinya G X1 ditambah X2 sampai Xn kayak gitu. Mungkin nah kita masuk ke contoh soalnya aja. Nah, di sini misalkan ada fxy dengan eh, xy komplement ditambah y. Terus dan g-nya di sini gxy sama dengan x komplement ditambah y komplement. Nah, tentukan f plus g-nya dan juga f kali g-nya kayak gitu. Nah, dan kita di sini coba yang f plus g-nya dulu. Jadi f plus g xy jadinya kita tambahin langsung x y komplement ditambah y ditambah yang g-nya jadi kan x komplement ditambah y komplement gitu ya. Nah, terus hasil sama dengan x y komplement ditambah x komplement ditambah y komplement ditambah eh x komplement ditambah y ditambah y komplement. Jadi kita apa ya? Susun dulu untuk yang x, y, x dan y-nya gitu ya. Terus juga sama dengan hasilnya x, y komplement ditambah x komplement. Nah, untuk apa namanya y plus y komplement itu dominasi gitu ya. Jadinya satu gitu kan. Nah, terus sama dengan lagi x, y komplement tambah satu itu juga dominasi. Jadi hasilnya satu kayak gitu. Nah, terus untuk yang perkaliannya, jadi kita ini tuh pakai hukum-hukum yang tadi Abil jelasin lagi gitu, yang tadi udah dijelasin sama Abil kayak gitu. Nah, untuk yang F kali G-nya juga sama gitu ya. Jadi langsung kita kaliin aja. Hmm, Kali pelangi dulu. Jadi X komplement, Y komplement, ditambah terus X, Y komplement, Y komplement, terus juga ditambah X komplement Y, ditambah Y komplement, Y komplement gitu ya. Nah, sini ada yang di sini tuh ada dua, yaitu komplement dan idempotent gitu. Jadi hasilnya nanti sama dengan nol ditambah X, Y komplement ditambah X komplement Y ditambah nol. Itu juga kita pakai identitas kayak gitu. Jadinya em, sama dengan Y komplement ditambah X, Y komplement ditambah X komplement Y kayak gitu. Nah, di sini kita coba masuk ke satu titik aman komplement fungsi boolean dan cara pertama yaitu kita menggunakan hukum De Morgan gitu. Jadi nanti ada cara kedua yaitu pakai dualitas gitu ya. Yang pertama hukum hukum De Morgan untuk dua peubah yaitu x1 dan x2 yaitu adalah x1 ditambah x2 komplement sama dengan x1 komplement x2 komplement dan dualitasnya dan dualnya itu perkaliannya x1 dikali x2 komplement terus jadinya ditambah gitu kan jadinya x1 komplement ditambah x2 komplement kayak gitu dan juga untuk tiga peubah sebenarnya juga sama gitu ya yang tadinya ditambah jadi dikali gitu ya, dan dualitasnya gitu ya. Jadi untuk dualitasnya itu eh, jadinya dari tambah ke kali kayak gitu. Terus juga yang ini untuk n peubah sama juga kayak gitu ya. Bisa dilihat kayak gitu ya. Nah, mungkin kita ini kita ke contoh aja daripada bingung bingung yang tadi gitu ya. Kita pakai contoh aja. Nah, misalkan ada f x y sama dengan x dalam kurung y komplement z komplement ditambah y z dan tentukan nah di sini fungsinya yang komplement gitu ya. Jadi f komplement x y z gitu ya. Nah, em, kita kan fungsinya itu kan tadi ya yang x ini yang ini. Nah, itu kita komplemenin semuanya gitu karena kan fungsinya jadi komplement gitu ya mintanya. Terus udah jadinya X-nya kita keluarin kan kalau yang tadi tuh eh, yang kali itu kan jadi tambah gitu ya. Nah, jadinya kita keluarin X-nya jadinya X komplement ditambah di sini. Nah, yang kanannya juga kita masih komplement gitu ya. Jadi kita dalam kurungin terus komplement gitu kan. Terus sama dengan lagi di bawahnya X komplement ditambah. Nah, ini kita pecah lagi. Em, dari yang plus jadinya kan kali gitu ya. Nah, jadinya dua ininya kita komplemenin. Jadi yang Y komplement Z komplement komplement Y Z komplement kayak gitu.
Nah, terus bawahnya lagi sama dengan X komplement ditambah, nah, kita pecah lagi yang perkaliannya. Jadinya kan tambah gitu ya. Jadi, dan juga di sini kan dia komplement ya. Jadinya Y komplement komplement itu kan Y. Jadinya Y ditambah Z komplement komplement yaitu Z gitu kan. Nah, terus yang setelahnya yaitu dikali Y komplement ditambah Z komplement kayak gitu. Dan next. Nah, ini cara kedua, yaitu menggunakan prinsip dualitas. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan F, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Nah, di sini contoh, misal sama pakai yang tadi ya, jadinya F X Y Z sama dengan X dalam kurung Y komplement Z komplement ditambah Y Z ditentukan eh, komplement problem X, Y, Z gitu ya. Kita jawab nih langsung aja. Jadi dualitas gitu ya. Jadinya kita ubah yang kayak ambil apa namanya? Yang ambil jelaskan gitu yang di awal gitu ya tadi. Nah, terus karena fungsinya komplement, jadi kita taruh aja X-nya komplement. Ini kayak cara cepatnya juga sih sama. Kita juga tadi pakainya ada prinsip-prinsip dualitasnya dan juga De Morgan gitu ya. Nah, terus yang X-nya kita ubah jadi plus, terus juga yang plusnya kita ubah jadi perkalian gitu ya. Jadinya hasilnya yang ini. F komplement X, Y, Z sama dengan X komplement ditambah dalam kurung Y plus Z dikali Y komplement ditambah Z komplement. Kayak gitu. Nah, untuk yang fungsi dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanya? Oke, sepertinya tidak ada. Maka kita akan lanjut ke bentuk kanonik gitu ya. Boleh pada yang bertugas. Hanifa ya. Oke, sebelum ke bentuk kanonik yang Hanifah jelaskan, mungkin saya jelaskan yang awal dulu untuk awalan bentuk kanonik. Untuk slide selanjutnya, Rangga, next. Oke, ini ada fungsi f dan g, di mana kedua fungsi tersebut adalah fungsi yang sama gitu. Nah, ini kalau dijabarin seperti ini gitu. Nah, bukti kesamaan dua fungsi yang ini atau di atas ini menggunakan tabel kebenaran itu setelah dibuktikan nih, dia hasilnya sama. Jadi, ya, fungsinya sama, yang fungsi f dan g. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita perhatikan lagi fungsi f dan g itu fungsi f ini muncul dalam bentuk penjumlahan dari hasil kali. Sedangkan fungsi g itu muncul dalam bentuk perkalian hasil jumlah. Nah, ini bisa kita lihat di sini fungsi f itu dia kan uh, dijumlahkan gitu ya dari hasil kali X komplement, ya komplement, terus Z, dan seterusnya. Dan untuk fungsi G itu dia muncul dalam bentuk perkalian dari hasil jumlah. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu, habis itu dikalikan gitu dengan term yang tertulis di sini gitu. Nah, terus kita perhatikan juga untuk setiap suku atau term di dalam ekspresi itu mengandung literal yang lengkap dalam peubah X, Y, dan Z, baik peubahnya tanpa komplement maupun dengan komplement. Nah, ini kita bisa lihat lagi di fungsi F dan G ini, dia masing-masing punya X, Y, Z, baik yang dengan komplement mau yang dengan tidak dengan komplement gitu. Nah, ini ada dua macam bentuk term, yaitu min term atau hasil kali dan max term atau hasil jumlah. Nah, dengan yang tadi kan kalau hasil kali itu kan min term ya. Nah, kalau hasil jumlah itu max term. Nah, suku-suku di dalam ekspresi Boolean itu dengan n peubah x1, x2 sampai xn itu dikatakan min term jika muncul dalam bentuk x bendera 1, x bendera 2 sampai x bendera n, dan dikatakan max term jika muncul dalam bentuk X bendera 1 ditambah X bendera 2 ditambah sampai dengan X bendera N gitu, dengan X bendera I merupakan literal dari XI atau XI
komplement. Nah, selanjutnya sebuah min term atau max term harus mengandung literal yang lengkap. Contohnya pada fungsi f itu ada 3 min term yang bisa teman-teman lihat di sini kan ada 3 ya. Terus fungsi G itu punya 5 buah max term, di mana tiap termnya itu mengandung literal yang lengkap dalam peubah X, Y, dan Z. Tuh. Selanjutnya, ya, jadi apa itu bentuk kanonik? Bentuk kanonik itu ekspresi Boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term. Nah, ada dua bentuk kanonik juga nih. Yang pertama itu ada penjumlahan dari hasil kali atau yang disebut sebagai sum of product atau SOP, atau nama lainnya itu bentuk normal disjungtif atau disjunctive normal form. Nah, yang kedua itu ada perkalian dari hasil jumlah, itu disebut sebagai product of sum, atau yang biasa kita singkat itu POS, atau nama lainnya itu bentuk normal konjungtif atau conjunctive normal form. Nah, mungkin boleh balik ke slide sebelumnya, Rangga. Oke, ini kan tadi kita udah eh, tahu juga ya, ada penjumlahan hasil kali dan perkalian hasil jumlah. Nah, ini untuk fungsi G itu bentuk kanonik dari SOP, dan fungsi F itu bentuk kanonik dari SOP. Maaf, teman-teman. Nah, untuk fungsi G ini itu bentuk kanonik dari POS. Oke, selanjutnya, oke, untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Hanifah. Oke, yang selanjutnya ada cara membentuk minterm dari tabel kebenaran. Nah, di cara membentuk minterm dari tabel kebenaran ini, kita anggap setiap peubah bernilai 0 jika dinyatakan dalam bentuk komplement, dan bernilai 1 jika dinyatakan dalam bentuk tanpa komplement. Seperti yang bisa teman-teman lihat di tabel, jika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, maka sukunya itu adalah X komplement Y komplement dengan lambang M0. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di minterm ini kita tulis atau menyatakan sukunya dalam bentuk komplement jika bernilai 0, dan satu jika dan tanpa komplement jika bernilai 1. Nah, di minterm ini kita dapat melambangkan minterm ini sebagai huruf M kecil yang berindeks, sedangkan indeks ini menyatakan nilai desimal dari string biner yang merepresentasikan term. Sebagai contoh, pada term 2 peubah atau X dan Y saja, M0, di mana 0 ini menyatakan nilai desimal string biner dari 00, yaitu X-nya sama dengan 0, dan Y-nya juga sama dengan 0. Atau bisa kita sebut dengan suku minterm X komplement Y komplement. Lalu contoh yang kedua, pada term 3 peubah atau X, Y, Z, itu M6, di mana 6 ini menyatakan nilai desimal string biner dari 110, di mana X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 0, atau kita nyatakan dengan suku minterm X, Y, Z komplement. Bisa di next, Rangga. Yang selanjutnya, cara membentuk max term dari tabel kebenaran. Nah, perbedaan antara min term dan max term, jikalau di max term ini, setiap peubah bernilai 0 jika dinyatakan dalam bentuk tanpa komplement, dan 1 jika dinyatakan dalam bentuk komplement. Jadi, bisa dilihat di tabel juga bahwa bernilai 0 itu kita tulisnya dalam bentuk yang tanpa komplement, dan bernilai 1 kita tulisnya dalam bentuk komplement. Sebagai contoh, misalkan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, maka suku yang ditulis adalah X komplement plus Y. Terus maxterm ini juga ada perbedaannya dengan minterm, di mana minterm tadi itu dilambangkan dengan huruf M kecil, sedangkan maxterm ini dilambangkan dengan huruf M besar yang berindeks. Nah, indeksnya ini menyatakan nilai dari desimal dari string biner yang merepresentasikan term. Sebagai contoh, pada term 2 peubah, yaitu X dan Y, M0, M besar 0 ini, dan 0 menyatakan nilai desimal string biner dari 00, dengan X-nya sama dengan 0, dan Y-nya juga sama dengan 0, atau bisa kita tulis dengan suku max term X plus Y. Lalu pada term 3 peubah, yaitu X, Y, Z, kita sebagai contoh M6, di mana 6 ini menyatakan nilai desimal string biner dari 110, dengan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1,
dan Z-nya sama dengan 0, atau Marx term X komplement plus Y komplement plus Z. Bisa di next, Rangga. Oke, sebagai contoh, tiga fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel berikut ini dan nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP. Kanonik SOP. Kombinasi nilai-nilai ubah yang menghasilkan nilai fungsi dengan satu itu ada 001, di mana ini adalah tiga peubah yaitu 001, lalu yang hasilnya adalah satu itu 100 dan juga 111. Nah, maka fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP adalah eh, ini bisa kita lihat di tabel yang sebelumnya, di mana kalau si yang bernilai 0 itu ada komplemennya dan yang bernilai satu itu tidak ada komplemennya. Maka kita bisa menulis dengan X komplemen Y komplemen Z plus X Y komplemen Z komplemen plus X Y Z. Lalu dihasilkan M1 plus M4 plus M7. Maka hasilnya sama dengan sigma 1,4,7. Boleh di next, Rana. Oke, yang selanjutnya tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel berikut ini dan nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik PLS. Sama seperti sebelumnya, namun di sini menggunakan eh, Max term atau yang menggunakan lambang M besar dengan simbol atau suku-suku yang berbeda. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi dengan 0 adalah 000, lalu 010, 011, 101 dan 110. Nah, maka fungsi boolean dalam bentuk kanonik POS-nya adalah eh kalau yang tadi itu 000 bisa kita tulis dengan X plus Y plus Z, lalu 010 bisa kita tulis dengan X plus Y komplement plus Z, dan seterusnya hingga bentuk 110 kita tulisnya X komplement plus Y komplement plus Z, di mana menghasilkan sama dengan M0, M2, M3, M5, dan M6 sama dengan 0,2, 3, 5, dan 6. Bisa di next. Oke, fungsi boolean yang tidak berbentuk kanonik dapat dinyatakan dalam bentuk kanonik dengan cara melengkapi literal yang belum terdapat di dalam setiap sukunya. Sebagai contoh, nyatakan fungsi boolean f x, y, z sama dengan x plus y komplement z dalam bentuk kanonik SOP. Yang pertama, kita harus melengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar semua peubahnya ada di tiap sukunya. Nah, untuk SOP, kita bisa mengalihkan tiap suku dengan satu, dan untuk POS, kita bisa menambah tiap suku dengan 0. Kemudian, 1 atau 0 tersebut diubah menjadi peubah yang tidak ada pada suku tersebut dengan hukum komplement. Di mana, sebagai contoh, SOP ini, jika A plus A komplement sama dengan 1, lalu POS jika A dikali A komplement itu sama dengan 0. Bisa di next, Rangga. Oke, yang pertama, di soal yang tadi nyatakan fungsi boolean sebagai berikut ini dalam bentuk kanonik SOP. Yang suku pertama yaitu X, itu kita kalikan dengan 1 dulu, maka sama dengan X dikali Y plus Y komplement. Lalu kita menggunakan hukum distributif, lalu dari XY plus XY komplement itu kita kalikan satu lagi karena ini menggunakan yang diminta adalah bentuk kanonik SOP. Maka semua sukunya kita kalikan dengan satu, lalu dengan yang X ini akan menghasilkan XYZ plus XYZ komplement plus XY komplement Z plus XY komplement Z komplement. Nah, untuk yang suku keduanya itu ada Y komplement Z. Y komplement Z akan kita kalikan dengan satu, lalu satu ini kita ubah menjadi X plus X eh, X komplement karena sudah sesuai dengan hukum-hukum yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu kita kalikan seperti hukum distributif X Y komplement Z plus X komplement Y komplement Z. Nah, maka hasilnya akan kita tambahkan dari masing-masing suku tersebut, lalu akan menghasilkan X komplement Y komplement Z plus X Y komplement Z komplement plus X Y komplement Z
plus XYZ komplement plus XYZ. Maka sama dengan M1, M4 plus M5 plus M6 plus M7. Itu sesuai dengan yang ada di tabel kebenaran yang sebelumnya. Sama dengan sigma 1,4,5,6,7. Boleh di next. Oke, yang berikutnya ada konversi antar bentuk kanonik. Misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan tiga peubah sebagai berikut ini, yaitu di mana X, Y, Z-nya sama dengan sigma 1,4,5,6 dan 7, dan F aksennya adalah fungsi komplement dari F, di mana F aksennya sama dengan sigma 0,2,3 sama dengan M1 plus M2 plus M3. Eh, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk POS. Tadi si yang sudah diketahuinya itu kita coba, ini maksudnya M0, M2, dan M plus M3. Nah, kita coba eh, dijabarkan dulu, lalu kita kalikan dengan aksen, nanti akan dihasilkan suku dalam bentuk X komplement ya komplement Z komplement dikalikan dengan aksen dan berikutnya itu sesuai dengan yang ada di tabel kebenaran yang sebelumnya sudah dijelaskan dan akan menghasilkan yang pertama itu X plus Y plus Z, lalu yang kedua ada X plus Y komplement plus Z, dan yang terakhir ada X plus Y komplement plus Z komplement. Dan hasilnya jika kita lihat dari tabel kebenaran itu ada M0, M2, dan M3 dan menghasilkan sebagai berikut ini yaitu Pi 0,2,3. Nah, jadi F, X, Y, Z itu sama dengan sigma 1,4,5,6,7 dan sama dengan pi 0,2,3. Oke, yang berikutnya itu ada bentuk baku. Dua bentuk kanonik adalah bentuk dasar yang diperoleh dengan membaca fungsi dari tabel kebenaran. Nah, bentuk ini umumnya sangat jarang muncul karena setiap suku atau term di dalam bentuk kanonik harus mengandung literal lengkap, baik dalam bentuk normal X atau dalam bentuk komplemennya, yaitu X komplement. Sebagai contoh, bentuk baku dari SOP yaitu F, X, Y, Z sama dengan Y komplement plus XY plus X komplement YZ. Sedangkan bentuk baku dari POS itu F X, Y, Z sama dengan X dikalikan dengan Y komplement plus Z dikalikan dengan X komplement plus Y plus Z komplement. Nah, perbedaan antara bentuk kanonik dan bentuk baku itu pada bentuk kanonik, setiap term harus mengandung literal lengkap, sedangkan pada bentuk baku, setiap term tidak harus mengandung literal yang lengkap. Boleh di next, Rangga? Oke, karena materi penyampaian dari aljabar bulan ini sudah selesai, dari teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Atau mungkin dari Patian, adakah yang ingin ditambahkan, Pak? Oke. Eh, langsung ke latihan soal ya. Coba ada berapa soal? Berapa ini soal? Ada 5 soal, Pak. Ditampilkan coba. Udah, Pak. Oke. Seperti biasa kita pilih 3 ya. Pilih 3. Coba nomor 1, 2, dan 4 ya. 1, 2, dan 4 ya. Tanya nomor 3 dan nomor 5 nanti dikerjakan di MS Teams ya. Silakan ya. Yang 1, 2, dan 4 ya. Silakan kelompok 5 diinikan ya.
di koordinir. Oke, baik, Pak. Kalau ada yang sudah bisa boleh langsung eh, presentasi. Oke, Pak. Nah, di sini di chat udah ada 3 orang, Pak. Di sini ada Dwi untuk nomor 4, lalu ada em, Haikal untuk nomor 1, dan ada Arianti untuk nomor 2. Mungkin udah mau langsung coba. Kelompok saya mau coba yang nomor 2. Oke, boleh. Bentar. Oke, izin share screen ya. Sudah terlihat belum? Sudah. Oke, tadi kan yang ditanyain di nomor 2 itu dibuktikan kalau A dalam kurung A komplement tambah B tutup kurung itu sama dengan A dot B. Nah, di sini ada pembuktian yang pakai aksioma dan ada yang pakai tabel kebenaran. Untuk yang pakai aksioma, yang pertama si ininya nih A-nya ini kita distribusiin dulu ke A komplement ditambah B. Jadinya kan A di A dot A komplement ditambah A dot B. Terus setelah itu yang A dot A komplement ini itu kan ada aksioma komplement ya. Itu sama dengan nol. Makanya di sini berubah jadi nol. Terus yang AB jadinya AB. Terus karena nol ditambah AB itu menurut aksioma identitas dia hasilnya tetap AB. Makanya ini AB sama dengan AB. Maka dia terbukti. Terus kalau untuk yang pakai tabel kebenaran, nah ini kita buat A-nya itu 0011. Terus B-nya itu kita buat selang-seling. Terus kan tadi yang dibutuhin tuh AB ya. Berarti kita cari A dot B-nya. Ini pakai sifat apa ya tadi ya? Dis disjung dis apa ya? Yang perkalian itu. Pokoknya nanti kalau 000
Terus kalau 01, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Terus karena kita butuh A komplement, berarti kita cari A komplementnya atau bisa juga kita cari negasi dari A-nya. Berarti dapat 1, 1, 0, 0. Terus dicari juga A aksen plus B-nya. Berarti kan kolom yang ini ditambah sama kolom yang ini. Nanti hasilnya dapat 1, 1, 0, 1. Terus tinggal kita kaliin kolom yang ini yang pertama sama kolom A aksen plus B aksen. Nanti dapat hasilnya 0, 0, 0, 1. Nah, karena kolom yang ini dan yang ini itu sama, maka terbukti kalau A dalam kurung A aksen plus B aksen tutup kurung itu sama dengan AB. Gimana kelompok? Apakah sudah benar? Jawabannya benar ya, Arianti. Oke, makasih kelompok. Izin stop share. Aku mau kelompok nomor 4. Oke, boleh langsung. Oke, di mana soalnya itu misalkan x f x y z sama dengan x y ditambah x komplement z dan g x y z sama dengan x y komplement ditambah z. Nah, tentukan f ditambah g x y z dan f dot g x y z. Nah, ini kita hitung dulu yang f tambah g. Nah, itu kan yang fungsi fx-nya itu ini x y ditambah x komplement z ditambah ini yang G-nya X dikali Y komplement ditambah Z. Nah, ini pakai sifat asosiatif. Jadinya yang ada X Y-nya itu disatuin jadi X Y ditambah X dikali Y komplement ditambah. Nah, ini kan yang ada X Z-nya itu disatuin jadi X komplement Z ditambah Z. Nah, ini pakai asosiatif. Nah, terus X-nya ini dikeluarin jadinya X dikali Y ditambah Y komplement ditambah Z dikali X komplement ditambah satu. Kenapa ditambah satu? Karena Z-nya dikeluarin di sininya tinggal satu. Nah, ini pakai sifat distributif. Nah, ini yang tadi jelasin kelompok ya ditambah Y aksen itu satu, jadi X dikali satu. Ini juga sama, Z dikali satu. Nah, ini pakai komplement dan dominasi. Komplemennya yang ini, yang dominasinya yang ini. Nah, jadi X ditambah Z itu identitas. Nah, kita cari juga yang F dot G. Nah, itu ini fungsi yang F-nya, ini fungsi yang G-nya. Nah, ini pakai perkalian pelangi gitu. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi hasilnya itu x y y komplement ditambah x y z ditambah x komplement x z y komplement ditambah x komplement z z. Nah, ini pakai idempoten komplement. Nah, di mana y komplement itu 0. Jadi x dikali 0 ditambah x y z ditambah x komplement x itu 0 z y aksen z y komplement ditambah x komplement z. Nah, hasil akhirnya itu X, Y, Z ditambah X komplement Z. Gimana kelompok, apakah benar? Benar, Dwi. Oke, makasih Rangga dan kelompok. Oke, terima kasih, Dwi. Haikal izin share screen. Boleh, Haikal. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya tadi soalnya adalah buktikan bahwa X dikali X tambah Y sama dengan X. Oke, berarti di sini kita punya ditulis ulang ya, X dikali X tambah Y. Nah, X ini kan kalau misalkan kita pakai hukum identitas itu sama aja kayak X ditambah 0. Ya. Karena X ditambah 0 sama dengan X sendiri. Berarti X dikali X tambah Y bisa kita tuliskan X tambah 0 dikali X tambah Y. Kemudian dari hukum distributif yang A tambah B dikali A tambah C itu sama dengan A dikali B tambah C. Maka dari X tambah 0
dikali X tambah Y itu jadi X ditambah, ini kali ya, 0 kali Y, BC ini. Nah, 0 kali Y kan sama dengan 0. Nah, ini kan hukum identitas ya. Berarti X tambah 0 sama dengan X sendiri. Maka terbukti bahwa X dikali X tambah Y sama dengan X. Oke, jawabannya benar ya, Haikal. Oke, terima kasih kelompok. Terima kasih, Haikal. Oke, sudah ya Udah, semuanya ya. Pak. Iya. Oke, terima kasih ya kelompok 5 ya sudah presentasi tentang aljabar boolean ya. Eh, Tadi sudah disampaikan ya definisi kemudian sampai ke bentuk bakunya. Mudah-mudahan bisa difahami bagi yang lainnya ya. Ke depan kita bahas kelanjutan dari aljabar boolean tentang minimisasi fungsi aljabar ya. Eh, Mohon dipelajari sebelumnya sebelum kita belajar topik yang baru. Oke, Bapak tutup ya perkuliahan hari ini karena Bapak jam 3 ada kegiatan ini harus siap-siap. Baik, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.